Saudara-saudaraku yang tergabung dalam Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, dari SPSI 92, dari PPMI, dari FBK, dari FSPPM, dan dari Federasi BIS, juga kepada seluruh kawan-kawan serikat pekerja, serikat buruh yang hadir di Monas hari ini, bahwa aksi May Day hari ini diperingati di Monumen Nasional ini atas inisiasi dan gagasan dari para pemimpin konfederasi di tingkat nasional. Dibandingkan sebelum-sebelumnya, di mana 10 tahun KBMI, BPMI, FBK, SPPM, BIS, dan sebagainya, dan kita semua berjuang mati-matian, berpanas-panasan, bahkan ketika COVID-19 pun kita turun aksi di Jakarta untuk menolak lahirnya undang-undang Omnibus Law sialan Cipta Kerja itu buatan si Jokowi, ijazah palsu. Kita lawan dia, kita demo berkali-kali sampai Bu Narti jalan kaki long march terus 4 kali. Tetapi Jokowi tidak pernah ada di istana, malah kabur ke Kalimantan urus bebek, malah kabur keluar. Pokoknya ada aja alasannya tidak mau menerima aspirasi kaum buruh. Dan selama 10 tahun periode kepemimpinan Jokowi, kaum buruh Indonesia benar-benar merasakan betul penindasan, kesewenang-wenangan, ketertindasan. Sehingga wajar ketika kita semua mengutuk Joko Widodo, presiden brengsek Indonesia yang sudah membuat menderita kaum buruh Indonesia. Dan itu tidak pernah kita lupakan. Dia juga yang mengkriminalisasi sahabat perjuangan kita, Bung Jumhur Hidayat, gara-gara membuat status di Twitter mengkritik undang-undang Omnibus Law sialan. Jadi buruh Indonesia sudah mengutuk keras semua kebijakan-kebijakan Jokowi yang sudah menyengsarakan rakyat. Hari ini Presiden ke-8 Bapak Prabowo Subianto bersedia hadir menemui kita semua untuk mau mendengarkan apa yang menjadi permasalahan-permasalahan kaum buruh Indonesia, saudara-saudara. Ini tentu saja perlu kita apresiasi, kita hormati, kita hargai. Dan tentu saja kalau pidatonya tadi itu saya acungkan jempol buat pidato Pak Prabowo tadi. Tetapi itu semua hanya tinggal omon-omon saja. Kalau pidato Prabowo tersebut tadi yang luar biasa itu, di mana yang kita poin-poin tertentu yang kita lihat bahwa sepakat ingin segera mengesahkan undang-undang ketenagakerjaan baru yang lebih pro kepada kaum buruh Indonesia. Yang kedua, akan membentuk Komite Dewan Kesejahteraan Nasional Buruh Indonesia. Yang ketiga, membentuk Satgas PHK. Yang keempat, akan mengundang kembali 150 pimpinan serikat pekerja, serikat buruh, baik itu federasi maupun konfederasi, untuk berdialog langsung dengan beliau di Istana Bogor. Dan juga terakhir, beliau juga mendukung RUU perampasan aset untuk segera disahkan untuk melawan para koruptor-koruptor itu. Tetapi semua kebijakan-kebijakan Prabowo tersebut, kalaupun diundangkan, kalaupun dibuat kebijakan, pasti akan banyak kendala yang dihadapi, saudara-saudara. Kendalanya dari mana? Kendalanya adalah jajaran kementerian, dirjen, direktur, kepala bidang, kepala unit di tingkat-tingkat masing departemen. Itu semua karena mereka hari ini seperti kita ketahui
pejabat Indonesia itu memang bermental korup semua, saudara-saudara. Maka dari itu tugas kita, kaum buruh Indonesia, khususnya keluarga besar Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, untuk mengawal serius pernyataan-pernyataan Prabowo tadi. Kita bisa pastikan bahwa dalam 5 tahun ini periode Prabowo, kita ingin tadi janji-janjinya itu di dalam Hari Buruh Internasional tahun 2025 ini bisa segera terwujudkan. Dan dipastikan kita akan mengawal kebijakan-kebijakan itu menjadi sebuah kebijakan yang benar-benar dirasakan oleh rakyat, saudara-saudara. Kita siap mengawal. Kita siap mengawal. Kita siap mengawal. Saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar KBMI, Federasi Serikat Buruh Sejahtera Independen 92, Federasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, Federasi Buruh Kerakyatan, Federasi Serikat Pekerja Pajajaran Mandiri, Federasi Serikat Pekerja Buruh Industri Sepatu dan Sandal yang sudah hari ini 10.000 total jumlah masa kita hari ini hadir di tempat ini, saudara-saudara. Sekali lagi saya ucapkan atas nama KBMI, saya ucapkan terima kasih. Karena di KBMI itu berdiri tanpa raja, duduk tidak ada rakyat, semuanya sama. Yang membedakan kita ini adalah militansi kita, keseriusan kita, integritas kita dalam membela nasib buruh Indonesia yang hari ini semakin termarginalkan. Jadi kita berharap ke depan Presiden Prabowo tidak lagi omong-omong saja dan benar-benar bisa mengimplementasikan. Kenapa kita buat seperti itu? Sudah ada contoh di depan mata. Bagaimana mungkin seorang oknum pengusaha yang ada di Surabaya, namanya Ibu Diana Surabaya. Kalau ada namanya Diana di sini jangan tersinggung ya. Jangan ada tersinggung, itu di oknum pengusaha yang ada di Surabaya. Wakil Wali Kota Surabaya, Wakil Menteri Tenaga Kerja mendatangi perusahaannya karena perusahaannya telah menahan 31 ijazah asli para karyawan itu. Itu sebuah pelanggaran. Giliran didatangi Wakil Wali Kota, Wakil Menteri Tenaga Kerja, sama sekali tidak dianggap oleh pengusaha itu. Pengusaha-pengusaha hitam seperti ini banyak. Kenapa itu terjadi? Negara tidak dianggap oleh oknum pengusaha-pengusaha hitam. Karena itu tadi regulasi yang ada memang sangat lemah, tidak berpihak kepada kaum buruh. Yang cilakanya lagi, Ibu Diana ini malah melaporkan wakil wali kota itu ke Polda Jawa Timur. Lebih cilaka lagi, Polda Jawa Timur terima laporan itu. Brengsek, kurang ajar, harus dilawan yang kayak begini. Ini yang ingin kita sampaikan, karena itu bisa saja terjadi bagi kawan-kawan semua yang ada di Indonesia. Oknum-oknum pengusaha tersebut udah jelas melecehkan negara, tidak bisa dipiara. Pasti dia penunggak pajak juga. Jadi saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah, masih banyak kebijakan-kebijakan lain yang sudah kita sampaikan. Salah satunya adalah kita pahami banyak pengaduan, banyak yang inbox ke saya bahwa minta tolong agar kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor agar diberlakukan di seluruh Indonesia. Karena ternyata buruh-buruh kita banyak yang menunggak pajak kendaraan bermotornya, saudara-saudara. Kenapa itu terjadi? Karena upah murah. Buruh bukan tidak mau bayar pajak, tapi tidak ada uang buat bayar pajak. Maka dari itu pemerintah harus putihkan semua itu. Pajak-pajak penunggangan pajak STNK motor. Bukan motornya yang diambil. Betul tidak? Setuju tidak? Iya. Masih banyak pengusaha-pengusaha kita yang tidak bayar pajak, menggelapkan pajak. Belum pejabat-pejabat kita yang korupsi uang pajak-pajak rakyat. Itu yang harusnya dihukum mati. Bukan buruh
yang motornya diambil karena hanya tidak membayar pajak STNK motornya. Kalau ada yang demikian, maka saya instruksikan kepada seluruh kader PPMI dimanapun berada, lawan di tempat. Kalau ada polisi tilang Anda, lantas kajanya mati, motornya mau diambil, lawan. Kalau perlu bakar motornya di situ, bakar motornya di tempat. Karena ini sudah tidak adil. Harusnya koruptor-koruptor itu pajaknya, hartanya disita oleh negara, bukan rakyat miskin seperti buruh yang upahnya rendah, tidak bayar pajak kendaraan motor, motornya diambil. Kurang ajar itu kebijakan. Kita lawan, siap melawan, siap melawan, siap melawan, siap melawan, harus dilawan. Jangan takut, itu harta benda kalian. Harta benda kalian, hak kalian untuk mempertahankan. Dan bagi orang yang mempertahankan harta bendanya dari jarahan dari pihak manapun, itu hukumnya adalah jihad fisabilillah. Kalian mati membela itu, kalian menyesal masuk surga. Jadi saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, yang hadir hari ini, sekali lagi bahwa persoalan buruh hari ini tidak berhenti di sini. Kita hadir di sini bukan kita tidak pikirkan, tetapi ini adalah forum mediasi antara buruh Indonesia dengan penguasa hari dalam hari ini, Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan sebagai panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ini forum mediasi. Kemarin kita demo berkali-kali tidak pernah datang. Sekarang dia datang, maka buruh pantang untuk mundur tidak menemui presiden. Jadi kita kasih aplaus buat seluruh kaum buruh Indonesia yang hari ini yang berhasil menemui Presiden Prabowo. Jelas konsep gagasan kita sampaikan secara langsung. Dia dengarkan langsung, dia lihat langsung. Ratusan ribu buruh Indonesia berkumpul di sini untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan dihadapinya. Bukan kita masuk angin. Salah itu yang bilang pernyataan begitu. Dan ini juga kita salah, kita panas-panasan juga. Apa bedanya kalian demo di sini dengan di patung kuda? Sama aja. Sama aja, kita sama-sama kepanasan di sini. Tidak ada yang berada di dalam ruang AC di sini. Kulit kita sama-sama terbakar. Jadi yang ngerti glowing dikit, ajari kita sedikit lah, kasihlah kita tutorial supaya kita ini kembali normal kulit kita ini kan. Bisa panas-panasan hari ini kan. Begitu. Jadi seperti itulah. Jadi kita harus melawan stigma-stigma semua. Dan tidak ada salahnya kita memberikan waktu kepada Bapak Prabowo untuk mengimplementasikan itu semua. Karena seperti kalian tadi dengarkan sendiri bahwa di Indonesia ini banyak maling. Banyak maling-maling uang rakyat, banyak penjahat, banyak mafia, mafia beras, mafia minyak goreng, mafia impor, mafia gula, mafia tenaga kerja. Yang caloin kalian masuk ke PT ini, PT itu bayar dulu baru masuk. Kalau jadi karyawan tetap harus dikasih dibayar 15 juta dulu. Padahal gajinya cuma 2,3 juta. Tekor bandar. Ini saking banyaknya mafia yang dihadapi, maka buruh Indonesia siap membantu Bapak Prabowo untuk melawan mafia-mafia itu demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, saudara-saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Masih semangat? Masih semangat. KBMI bergerak militan satu komando. Bergerak militan satu komando. KBMI. Itu. Kita terus bergerak. Jangan lihat Bung Narti, jangan lihat tadi Nomboro ini dari sisi umur. Tetapi dia terus bergerak dengan militansinya, dengan jiwanya, dengan keikhlasannya. Sehingga gerakan-gerakan ditimbulkan itu mobilisasi massa dalam rangka memperjuangkan hak-hak rakyat tertindas. Tidak ada kata pensiun. Yang pensiun itu cuma pegawai negeri. Kalau aktivis buruh tidak ada pensiunnya. Yang bisa pensiunkan kita cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan satu kali saya ingatkan pada kawan-kawan aktivis di sini, kalian sebagai aktivis buruh harus siap dengan kondisi keadaan sebagai berikut. Yang pertama adalah kalau berhasil jangan harap dipuji. Yang kedua, kalau gagal siap dicaci maki. Yang ketiga, kalau kaya dicurigai. Yang keempat, kalau miskin salah sendiri. Yang kelima, kalau mati panggilan ilahi. Siap dengan konsekuensi itu? Siap dengan konsekuensi itu? Amalkan konsekuensi itu. Insya Allah Allah akan membesarkan Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia sebagai serikat pekerja di Indonesia yang berani bergerak militan satu komando, saudara-saudara. Aplaus buat KBMI. Tidak ada yang perlu ditakutkan dalam perjuangan ini, saudara-saudara. Yang ditakutkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang memberikan kita nafas supaya sampai detik ini kita bisa berdiri di sini, bisa ikut aksi di sini. Tantangan, rintangan pasti selalu ada. Cobaan pasti selalu ada. Karena sebenarnya hidup itu adalah perjuangan. Kalau kalian tidak mau berjuang lagi, pasti kehidupan kalian itu tidak ada lagi kehidupan, alias tinggal kematian saja. Jadi dalam kesempatan yang mulia ini, di hari yang penuh berkah ini, tanggal 1 Mei 2025, saya ucapkan atas nama Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional kepada kaum buruh di seluruh dunia, dimanapun berada. Semoga peringatan hari ini di tahun 2025 ini kita bisa terus mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan negara agar benar-benar tegak lurus dengan konstitusi, agar benar-benar tegak lurus terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan dalam kesempatan ini juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Aliansi Aksi Sejuta Buruh, wabil khusus kepada keluarga besar Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Jumur Hidayat, yang sudah bahu-membahu dengan seluruh aliansi yang ada demi mensukseskan acara hari ini. Dan semoga aksi May Day ini mampu mengetuk pintu langit sehingga mampu membuka gerbang-gerbang istana, mewujudkan cita-cita kita semua, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian dari saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh anggota Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, SBSI 92, PPMI, MBK, SPPM, dan BIS yang sudah ikut berpartisipasi hari ini. Mulai dari kemarin subuh naik mobil ada masalah bannya meletus, ada kecelakaan di jalan. Semoga pengorbanan kalian yang sudah kalian laksanakan hari ini, insya Allah akan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mungkin itu saja dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah, kesalahan ada pada rezim Jokowi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Selamat Hari Buruh Internasional. Hidup pemburuhan. Ya, terima kasih Presiden PPMI dan Presiden KBMI, Bang Dain Wahidin. Alhamdulillah, pesan dari seluruh Ketua Umum semuanya hampir sama. Apa yang dijanjikan hari ini oleh Presiden Prabowo, terus kita kawal, terus kita lakukan dan mengingatkan agar tidak melenceng dari yang sudah dijanjikan. Undang-undang Ketenagakerjaan yang baru harus mumpuni, harus berpihak kepada kepastian hukum, masa depan buruh pekerja Indonesia, dan kesejahteraan buruh yang ada di Indonesia. Tidak seperti undang-undang yang sekarang, yang jomplang, yang jauh dari harapan dan perlindungan buruh pekerja Indonesia. Semua berdiri kawan-kawan,
Semua berdiri, kita akan berdoa bersama. Sebelum kita tutup, kita mendoakan agar seluruh kegiatan dan perjalanan kita dari Monas sampai ke tempat masing-masing diberikan kelancaran dan keselamatan. Amin. Dan kita bisa berkumpul berjuang bersama di medan juang selanjutnya. Panjang umur perjuangan. KBMI berjuang militan satu komando. KBMI bergerak militan satu komando. Untuk itu mari kita dudukkan sejenak. Setelah berdoa bersama-sama, kita akan berfoto bersama di halaman rumput yang kosong. Seluruh anggota federasi akan dipoto membelakangi Tugu Monumen Nasional. Untuk yang beragama Muslim, mari kita bersama-sama membacakan surat Fatihah. Untuk yang non-Muslim, kami persilahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai.